Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu ya. Kamu rasakanlah pesan ini ya, supaya bisa membuat hidup kita berubah. Oke, lebih baik pastinya ya. Oke, baik teman-temanku, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita cek energi kamu di sini tentang pesan semesta untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat kamu akan berkelimpahan. Wow, luar biasa. Nah, kamu akan berkelimpahan, mungkin saja ya. Ada hasil yang akan kamu terima. Ada ada kesedihan kamu yang akan terbayarkan di sini, atau ada penantian kamu yang akan berakhir ya. Ini ada keberlimpahan kamu. Mungkin keberlimpahan dari segi finansial, kamu akan sukses atau kamu akan bahagia, bertemu dengan orang yang tepat, atau jika kamu sudah menikah ya, kamu akan makin bahagia. Rezeki kamu akan berlimpah, akan berdatangan nih rezeki-rezeki gitu ya, akan selalu dimudahkanlah jalan kamu. Semoga ya, aminkan saja. Karena ini semua mungkin berkat usaha kamu juga sih, berkat perjuangan kamu dan berkat kebaikan kamu. Jadi kalau kita baik aja, itu pasti akan mudah aja jalan kita. Rezeki-rezeki akan berdatangan. Kita tidak akan merasakan kesusahan ya. Karena kita sering membantu orang, melakukan hal yang baik ya, melakukan hal yang positif ya. Sehingga kebaikan juga akan menghampiri kita. Oke, selalulah ya berbuat baik di sini. Lanjut ya, mohon maaf tadi ada orang paket datang, kang paket ya. Nah, lanjut di sini ada reconciler. Ini mungkin mempertimbangkan kembali. Jadi kalau misalnya nih kamu itu ada suatu hal yang menjadi proyek kamu misalnya. Terus ada keputusan yang harus kamu ambil. Nah, coba pertimbangkan dulu, jangan kamu gegabah ya. Kamu pikirkan dulu, kamu pelajari dulu, baru kamu putuskan. Nah, ininya mempertimbangkanlah hal-hal yang mungkin ada di depan mata kamu. Jangan suatu ketika, misalnya suatu waktu langsung kamu berikan keputusan ini atau itu, mungkin juga dalam satu hubungan ya. Intinya bisa kamu pertimbangkan kembali. Contoh seseorang misalnya yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Misalnya dia sudah nyakitin kamu nih, dia sudah ngecewakan kamu, membuat kamu menangis, membuat kamu bersedih gitu ya, membuat kamu kehilangan harapan kamu ya. Tetapi dia seperti ingin kembali ke kamu dengan versi terbaiknya dia. Sementara sementara kamu masih ada cinta untuk dia. Nah, itu juga bisa kamu pertimbangkan lagi ya. Intinya ada hal baik nantinya jika kita merasa yakin seseorang itu berubah dengan tulus, dengan benar-benar ikhlas ya, semoga itu akan jadi jalan yang baik untuk kamu dengan dia, bisa bahagia bersama, begitu ya. Oke, intinya ada yang perlu kamu pertimbangkan, terus ada juga hal-hal yang mungkin tidak perlu dipertimbangkan ya. Jadi kamu harus bisa melihat ya. Jangan sampai nantinya ada seseorang nih, ada suatu kesalahan yang dia buat dan kamu lalu meninggalkan dia atau mencapakan dia gitu ya. Sementara tanpa kamu pertimbangkan dulu, sementara dia itu adalah orang yang mungkin punya sisi baiknya ya, punya sisi baiknya dan mungkin saja dengan hal itu dia mungkin makin sayang, makin cinta gitu ya. Bisa aja. Jadi kita jangan cepat mengambil keputusan yang tergesa-gesa begitu. Oke? Ini ada you are ready. Kamu akan selalu siap gitu ya. Siap sedia, kamu akan selalu siap dalam menjalani kehidupan ini ya. Kamu akan selalu siap dalam hal apapun ke depan. Karena apa? Mungkin saja kamu itu sudah terbentuk, diri kamu itu terbentuk menjadi orang yang kuat. Diri kami itu sudah terbentuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas, memaafkan, sabar gitu ya. Luar biasa lah pokoknya ya. Jadi ini, kamu ada pun nanti di masa depan, hal-hal yang datang, yang dalam bentuk masalah kayak itu, dalam bentuk kebahagiaan kayak itu, kamu selalu siap. Siap menerima semuanya. Oke, ini dia. Ini tentang uh, kamu ya, mungkin pesan semesta untuk kamu, di mana kamu itu harus benar-benar melakukan hal-hal yang positif
sehingga kamu akan siap untuk menerima apapun terjadi di masa akan datang. Oke. Nah, ini ada year from now. Jadi ada 1 tahun ke depan ya, 1 tahun dari sekarang itu banyak hal yang mungkin akan terjadi. Mungkin seperti ada komitmen kah, ada perbaikan dalam hidup kamu, ada perubahan dalam hidup kamu, ya semoga. Semoga aja selalu ada perubahan ya. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, atau setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada perubahan. Jika diri kita ingin merubahnya. Kalau tidak, ya udah kita terima apa yang ada gitu loh. Ya, kita terima nasib yang ada gitu loh. Ya, takdir itu bisa kita rubah dengan apa? Dengan usaha kita, dengan ketekunan kita, dengan doa kita juga itu bisa dirubah. Oke, ini dia. Jadi 1 tahun ke depan semoga aja banyak hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Banyak hal-hal baik yang mungkin akan mendekat ke kamu ya. Semoga ya, aminkan saja. Karena jika kita aminkan itu juga berupa doa bagi kita dan semoga Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya. Ini ada recovery, penyembuhan, pemulihan ya. Perbaikan juga di sini. Aku melihat mungkin beberapa dari kamu sering terjadi ya kekecewaan, kesedihan, atau mungkin terluka atau keterpurukan ya dari segi keuangan ataupun dari apapun. Tapi aku melihat kamu itu akan cepat pulih. Kamu itu akan lebih cepat menyembuhkan. Oh, aku nggak bisa stuck terus nih gitu. Aku nggak bisa sedih terus nih, nggak bisa nih dikecewaan terus gitu ya. Sekarang aku harus buat gebrakan baru untuk diri aku ke depannya. Dan aku tidak mau lagi disakiti. Aku tidak mau lagi dikhianati gitu ya. Aku tidak mau lagi kondisi aku stuck di gini gitu ya. Gimana sulit juga sih membeli sesuatu, pekerjaan tidak ada, tidak ada yang bisa menghasilkan uang gitu. Ya asal jangan menipu aja ya. Nah, jadi di sini aku melihat ada pemulihan dalam diri kamu. Semoga aja ya dengan pemulihan ini 1 tahun ke depan itu kamu akan benar-benar sudah sukses dibuatnya. Semoga aja 1 tahun ke depan ini ada proses yang udah kamu lewati dari mulai sekarang gitu loh. Ada proses yang akan kamu lewati. Semoga aja proses ini akan bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya untuk kamu. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, ini yang aku rasakan dari pesan semesta untukmu. Jadi segala sesuatu itu terkadang kita juga bicara pakai logika, memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan, ya. Intinya maka keadaan abundance ini akan kamu miliki segera. Keberlimpahan kamu itu akan segera kamu miliki gitu loh. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke, fokus ke kartu ini. Kamu bayangkan, kamu rasakan seseorang yang mungkin akan kamu pikirkan di sini. Semoga energinya akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Oke. Ini banyak sekali ya, aku ambil nggak apa-apa. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada the star. Ada two of pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ada Aquarius gitu ya. Nah, ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi aku melihat di sini banyak harapan-harapan yang akan segera kamu dapatkan, yang akan segera kamu raih ya. Mungkin saja dalam waktu dekat atau mungkin 1 tahun ke depan ya. 1 tahun mulai sekarang itu banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan, tinggal bagaimana cara kamu untuk selalu siap menerimanya. Maka keadaan abundance itu akan segera kamu miliki. Luar biasa ya. Ini kamu akan diberikan sebuah petunjuk, kamu akan diberikan sebuah kesempatan atau peluang ya untuk bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Oke, lanjut. Karena di sini juga ada kartu di bawah ini ada two of pentacles. Kamu akan mengalami kestabilan dari segi finansial walaupun saat ini kamu lagi dalam pemulihan. Namun pada akhirnya ya kebahagiaan, kesuksesan akan bisa kamu raih. Semoga ya. Intinya tekunkan diri kamu ya, kuatkan kekuatan kamu, pikiran kamu gitu ya, sehingga akhirnya kamu bisa mencapai semua yang kamu harapkan. Dan satu lagi di sini, kamu bisa menguatkan fondasi kamu. Jika ada satu hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang, maka kamu perlu membuat fondasi yang begitu kuat antara kamu dengan dia, sehingga hubungan kamu itu akan benar-benar kayak utuh dan langgeng gitu loh. Tidak akan mudah goyang oleh angin yang mungkin berhembus gitu. Seakan-akan di sini ya ada the tower. Ini kan gambaran nih, sesuatu hal yang sudah terbangun cukup lama sampai tinggi gitu ya, cukup lama ya.
tapi harus kandas seketika. Itu karena apa? Pondasinya nggak kuat. Nah, mungkin ini pesan dari semesta buat kamu, jika kamu memiliki pasangan, ya berikanlah kekuatan kepada hubungan itu. Mungkin saling memahami, saling mengerti, ya, saling menerima kekurangan, ya. Di situ adalah sebuah pondasi agar hubungan kita itu langgeng, kuat, ya. Tidak seperti di tower ini harus harus kandas, tapi dibangun lagi. Kalau pondasinya masih itu-itu aja, ya, ini bangunan ini juga tidak akan berdiri kokoh gitu. Sama halnya mungkin dengan hubungan kamu dan seseorang. Ya, jika tidak didasari oleh pondasi yang kuat, maka hubungan kamu akan hilang begitu saja. Oke? Di sini ada Six of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Aku melihat ada seseorang nantinya yang mungkin akan datang kepada kamu yang membawa perubahan pada hidup kamu. Mungkin saja seseorang ini orang yang tepat untuk kamu nantinya. Dia tahu penderitaan kamu, dia tahu apa yang kamu rasakan, ya. Sehingga pada akhirnya kamu akan merasa nyaman sama dia. Karena dia sudah begitu banyak berbuat kebaikan kepada kamu. Ya, itu juga karena apa? Karena ada rasa cinta dia ke kamu. Oke? Dan kamu harus siap menerima dia nih. You are ready? Ya, to receive cinta dia gitu ya. Karena di sini akan ada pemulihan. Mungkin sejak kamu ketemu dia, ada pemulihan dalam jiwa kamu. Ada suatu perbaikan dalam hidup kamu di sini. Ya, perubahan itu begitu sangat kamu inginkan. Oke. Nah, ini ada The Magician. Di Hierophant ya, mohon maaf. Di Hierophant. Jadi aku juga merasakan di sini suara kamu akan mulai didengar. Kamu akan menjadi seseorang yang sebagai panutan, atau mungkin banyak orang-orang yang merasa kayak terinspirasi dari kamu. Ini juga pesan semesta. Kenapa kamu jadikan orang seperti ini? Karena kamu itu orang terpilih, memiliki banyak ilmu, memiliki banyak hal-hal yang mungkin yang lebih karismatik kamu itu kayak ya, kamu itu orang yang spesial. Jadi mungkin di sini kamu lebih harus tunjukkan, ya, kamu itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu, ya, bisa mungkin intinya menolonglah orang-orang yang mungkin dalam kesusahan, ya. Arti kata bantuan itu tidak hanya dengan materi, tapi dengan ilmu yang bermanfaat, ya, dengan senyum, itu juga merupakan satu bentuk bantuan yang mungkin lebih berharga ya, begitu. Oke. Nah, ini yang aku rasakan. Ini ada The Wheel of Fortune. Perubahan akan terjadi lagi. Selalu terjadi. Karena kamu juga memiliki spiritual yang cukup kuat ya. Ya, intinya kamu itu udah menjadi orang yang agamais gitu ya. Kamu lebih peka lagi terhadap orang-orang yang mungkin akan ada orang-orang mungkin belum bertobat atau belum apa ya. Kamu selalu mengarahkan di sini. Karena mungkin saja ini petunjuk bagi Tuhan semesta alam untuk kamu bisa mengajak teman-teman kamu yang tadinya ya mungkin jarang untuk beribadah, sekarang akan mulai beribadah. Itu perubahan pada diri kamu. Kamu akan menjadi seseorang yang mungkin akan dihargai lagi nantinya. Menjadi seseorang yang mungkin sangat begitu hidupnya itu begitu bermanfaat nantinya. Ya, oke. Ini dia. Ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagi ya. Aku melihat di sini kamu akan bisa menguasai dunia. Kamu akan bisa menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu adalah orang yang layak ya untuk dicintai, dihargai, ya dianggap begitu ya. Nah, ini ada seseorang itu akan merasakan energi seperti itu. Ini ada Eight of Wands ya. Aries, Leo, Sagi. Ini juga gambaran ya satu hal yang mungkin tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Mungkin ini juga sebuah pesan bahwasanya ada seseorang yang mungkin mulai menyukai kamu, tapi dia lebih memendam rasa, tapi dia juga bisa menunjukkan, mengekspresikan. Sesekali dia suka ya mengekspresikan rasanya ke kamu, dan pada akhirnya akan terungkap. Ini hal yang tidak terduga, ternyata dia adalah seorang teman bagi kamu. Teman mungkin bersama-sama makan, minum gitu ya. Jalan bareng gitu, itu bersama. Ternyata dia menyukai kamu. Ya. Nah, ini bisa saja untuk kamu yang lawan jenis ya, memang lawan jenis ya, memang lawan jenis. Oke. Nah, jadi di situ kamu benar-benar kayak ngerasakan manfaat dari seorang teman. Tidak semua teman itu baik ya, tidak bisa kita katakan semua teman itu baik. Terkadang teman itu hanya ada yang ingin memanfaatkan kita. Demi ambisinya dia akan memanfaatkan kita ya. Dia tidak peduli kita ini teman dia ataupun bukan ya, dia tidak akan peduli. Oke. Nah, dan aku juga melihat beberapa dari kamu akan ngerasakan tiba-tiba aja aku ngerasa punya kekuatan untuk inilah, untuk itulah, mencari kebahagiaan lah gitu ya. Seperti itu. Di sini ada The Magician. Suatu keajaiban. Keajaiban ini akan selalu datang kepada kamu ya. Nah, ini juga cukup luar biasa. Tuhan semesta alam mungkin memberikan pesan kepada kamu ya. Mungkin tiba-tiba aja nih ada yang memberikan ini, memberikan itu kepada kamu ya. Mungkin bisa saja seseorang itu adalah
orang yang melindungi kamu selama ini, entah malaikat penjaga kamu atau apa ya, begitu. Karena di sini ada keajaiban yang terjadi pada diri kamu ataupun orang di sekitar kamu. Dan aku melihat banyak orang-orang kayak ngerasa, happy bersama kamu, samping kamu, bahagia bersamping kamu ya, karena ada satu hal yang memang dia manfaatkan di sini. Oke. Nah, teman-temanku, dan aku juga melihat kami ini orang yang serba bisa, the magician ya. Orang yang serba bisa, orang yang multi talent ya. Kamu bisa melakukan apapun di sini ya. Dan aku yakin kamu pasti akan berhasil dengan apa yang kamu miliki, talenta yang kamu miliki ya, kemampuan yang kamu miliki, kamu akan berhasil di sini. Nah, jadi itu yang bisa, aku sampaikan dari pesan semesta untukmu. Maka kamu akan berkelimpahan di sini, sangat berkelimpahan ya. Jadi, jadilah orang baik gitu ya, jadilah seseorang yang mungkin, bisa mengayomi, jadilah seseorang yang mungkin bisa dihargai ya, maka nantinya kamu akan bisa menemukan kehidupan yang begitu sangat bahagia. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.